Jadi mungkin apakah kita mau nunggu sebentar Kak buat yang lainnya masuk atau gimana? Sambil nunggu yang ini, kelas lama kan harus masuk semua nih, mungkin harus bisa dengerin gitu. Kak Vivi sama baru Kak Vivi aja ya yang baru hadir kelas lama. Kalau Kak Vivi, Ditunggu juga nggak apa-apa, Kak. 5 menit kali ya. ya boleh. Kalau misalnya 5 menit masih belum hadir semua, langsung boleh dimulai aja. Oke Kak, Ini sekarang jam 8.32. Jadi nanti kalau sampai jam 8.37 ya, Kak. ya 37. Ini langsung mulai aja Mm-mm. Kak ya. Oke, dimulai aja. Oke.
Halo, waktunya habis ya, jadi kita langsung mulai aja. Kak Vivi, apakah bisa open mic? Halo, halo. Ya, Mungkin kita langsung bahas aja kayak buat apa namanya bab satunya ini. oh, oke. Mungkin yang lainnya masih pada ini ya kerja atau mungkin masih sibuk gitu. Jadi kita langsung bahas aja untuk bab satu. Kita ulangin lagi. Ya, Oh, Mak Ichibang. Ichibang apa? Bang. Ah, Ichibang. Nomor satu bukan? Nah, nomor satu ya. Dari nomor satu Ichibang Kara, dari nomor satu. Silakan Kak Vivi baca itu yang di sini nih. Kata benda satu, wa. Kata benda dua, des. Satu, partikel wa. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Lihat kolom satu, topik dan subjek. Si pembicara memakai wa untuk hal yang dibicarakannya, kemudian selanjutnya membuat kalimat dengan menambahkan sebagai deskripsi. Watashi wa. Apa namanya tuh? Maiku, Mira, Des, partikel wa di partikel H, ya kan? Wa Nah, dibaca wa, ya. hmm, Terus dua, des. Kata benda yang diikuti oleh des menjadi predikat. Des menyatakan oh, menya- menyatakan maksud penilaian dan kepastian. Juga menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Jika des dalam kalimat negatif atau waktu lampau, bentuknya berubah. Watashi wa kai apa itu? Kecil sekali. Kasiwa. Watashi wa kaishain desu. Saya pegawai perusahaan. Hmm. Nah, Ichibang ya, kata benda satu, wa, kata benda dua, des, partikel wa. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Lihat kolom satu, topik dan subjek. Si pembicara memakai wa untuk hal yang mau dibicarakannya. Kemudian selanjutnya membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi. Contoh pertama, Ichibang. Watashi wa Maiku Mira des. Saya Mike Miller. Perhatian partikel H ya, dibacanya wa. Tulisannya H, tapi bacanya wa. Itu yang pertama. Jadi ini kata benda satunya di sini ya, yang ini, yang nomor satu itu watashi, wa kan. Jadi watasinya itu adalah topik atau yang dibicarakan. Yang dibicarakan artinya itu saya. Saya apa? Nama saya Mike Miller ya, atau saya Mike Miller gitu. Menyatakan bahwa dia namanya Mike Miller. Jadi topiknya saya ya. Jadi di belakang wa adalah topik pembicaraan ya. Terus yang selanjutnya ada des. Kata benda yang diikuti oleh des menjadi predikat. Des menyatakan maksud, penilaian, dan kepastian, juga menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Jika des dalam kalimat negatif atau waktu lampau, bentuknya berubah. Contoh nomor 2, watashi wa kaishain des, saya pegawai perusahaan. Des artinya adalah sopan, untuk ini diletakkan di akhir ya, akhir kalimat. Jadi kalau udah des itu biasanya sopan. Jadi untuk negatif, negatifnya itu ada sendiri ya. Jadi kalau udah des itu artinya positif, dan waktu lampau itu juga ada sendiri. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk Habibie? Mungkin kita mengulas lagi ya yang kemarin udah agak lupa ya. Waktu itu maintenance berapa minggu gitu ya. Jadi kita ulang lagi untuk Ya, bab satunya. Gimana Kak Bibi untuk Ichibang nomor satu? paham. Paham ya? Ya, Jadi kata benda baru wa ya, baru yang kata benda duanya itu menambahkan berbagai deskripsi. Tergantung kalian gunanya mau gimana.
Misalkan contoh lainnya watashi wa, nah, topiknya tetap saya ya. Saya ini apa gitu ya. Watashi wa misalkan Isha. Isha kemarin apa? Dokter. Ya. Nah, dokter. Watashi wa Isha des, saya adalah dokter. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal menambahkan berbagai deskripsinya. Kalian mau deskripsikan apa gitu ya. Mau saya punya rumah atau mungkin saya pegawai perusahaan dan lain-lain bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk desnya itu adalah kalimat positif ya. Des menjadi predikat. Oke? Oke. Bentar, saya akan ngasih tugas ke anak-anak apa namanya yang ini, anak baru. Jadi tugasnya itu sambil dipahami sebentar lagi ya kak ya. Ya. Jadi untuk yang kelas-kelas baru kita sikan ya atau apa namanya kita ujian kalian nyampe mana hiragana sama kata hiragananya saja ya hiragananya kalian silakan di apa namanya disalin soalnya itu 82 soal silakan ditulis di buku lalu diisi ya sebisanya saja nanti kalau sudah kalian foto terus kirimkan ke grup atau yang sudah selesai bisa langsung join apa tanya-tanya lagi di Zoom-nya silakan ya. Jadi tugas kalian itu kalau ada pertanyaan silakan juga ditanyakan. Terus waktu mengerjakan tugasnya tidak boleh mencontek buku atau lainnya ya. Jadi kalian cuman megang ini Zoom-nya sama pensil penghapus dan kertasnya ya. Silakan dikerjakan. Oke. Sebentar ini. Kak Vivi kita lanjut lagi Kak Vivi. Iya, ya. Sugiwa selanjutnya nomor 2 nih Bang. Silakan dibaca lagi. Nomor 2, kata benda 1, wa. Kata benda 2, ja, dewa, arimasen. Ja, dewa, arimasen adalah bentuk negatif untuk des. Dalam percakapan sehari-hari sering digunakan ja arimasen. Dalam pidato yang resmi atau bahasa tertulis digunakan dewa arimasen. Ini contoh. Santosu tanwa
Apa itu? Tidak kelihatan. Santos Santos Susanwa ka Santo Susanwa. ga gakusei ja arimasen or Hmm. dewa arimasen. Oh, Hmm. perhatikan wa dari dewa diucapkan wa. Oh, ya D. Kan tulisannya DH, terus tapi bacanya D. dewa gitu. Benar. Udah Nice. ya Kak, jadi nibang kata benda satu, kata wa, kata benda dua, ja, dewa, arimaseng ya. Ja, dewa, arimaseng adalah bentuk negatif dari des. Dalam percakapan sehari-hari sering digunakan ja, arimaseng. Untuk mempersingkat ya, dalam pidato yang resmi atau bahasa tertulis digunakan dewa, arimaseng. Contoh nomor 3, Santos Susanwa Gakuseja Arimaseng. Saudara Santos bukan mahasiswa, atau Santos Susanwa Gakuse Ja Dewa. Dewa Ja. Arimaseng. Oh, Atau langsung Dewa Arimaseng juga bisa ya. Perhatian H dari DH diucapkan wa ya, jadi dewa. dewa. Untuk pengingat lagi ya Kak ya. Ja Dewa Arimaseng itu adalah negatif. Ja Dewa Arimaseng bisa, Ja Arimaseng bisa, Dewa Arimaseng juga bisa. Ada 3 ya Kak ya. Ya. Satu, dua, tiga ya, 3 ya. Ada 3 apa namanya, penggunaannya Ja Dewa Arimaseng yang lengkap ya, itu yang paling sopan. Terus Ja Arimaseng itu yang sering dipakai sehari-hari. Dewa Arimaseng juga bisa ya. Itu untuk Ya. kalimat negatif ya. Jadi apapun yang akhirannya ini Arimaseng, Dewa Arimaseng, Ja Arimaseng ini ya, itu adalah negatif kalimatnya ya. Ya. Gakuse Ja Arimaseng, bukan mahasiswa. Oke desu ka? Oke, Des. Oke. Ini baru yang masuk siapa ini? Kalau Kak, untuk Eh, Kak, ini yang soalnya kan dikirim ke WA ya, tapi di sini di tempat ini nggak kelihatan soalnya. di mana Kak? Yang di grup itu, yang tadi Di yang grup nggak? untuk yang di level level barunya itu kan disuruh ngerjain. Di sini di WA-nya nggak kelihatan. Ini nggak ada gambarnya. Tulisannya Masa nggak pesannya ada kamu? menunggu. Sekarang mungkin Oh, baru loading. udah bisa Kak? Belum, belum bisa, masih menunggu. Saya kirim lagi ya Kak ya. Iya. Gimana Kak? Apakah udah ada lagi ininya? Ada. Ada ya? Sudah, Kak. Iya, Sudah ya Kak ya? sudah. Terus ini Oke. langsung kalau udah selesai terus dikumpulin gitu, dikumpulinnya di mana? Di Di ini aja Kak. grup? Apa namanya? Di absen aja ya. Nanti saya buatkan kolom absen yang sudah. Nanti kalian foto aja, tapi ngirimnya kalau live Zoom-nya udah selesai ya Kak ya. Oke. Bentar ya Kak, saya bikinkan kolom absennya. Itu lupa pasar. Silakan dikerjakan ya Kak ya. Kak Bibi, kita lanjut lagi ke
nomor berapa tadi? Yang mana? Nomor 3 ya? sampai nomor 2. Nomor 3. Bentar, ini siapa yang lagi chat? Itu Kak, maaf belum bisa bicara, masih kerja. Oke Kak Destri siap. Jadi Kak Destri itu yang lama ya? Iya. Kak Destri simak aja ya, kita bahas lagi bab satunya. Kalau gitu lanjut lagi Kak Pipi, Sanbang. Kata benda 1, wa. Kata benda 2, deska. Kalimat tanya. 1. Partikel ka. Partikel ka menyatakan perasaan ketidakpastian atau heran si pembicara. Dengan memakai ka pada akhir kalimat, maka dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya menyertai intonasi naik pada akhir kalimat. 2. Kalimat tanya untuk menanyakan ya atau tidak tentang isi kalimat. Tanpa mengubah susunan kata, membuat kalimat dengan membubuhi ka pada akhir kalimat. Kalimat tanya ini menanyakan apakah benar atau tidak isi kalimat, dan jika benar menjawab memakai hai. Jika salah menjawab dengan iye, ya. Ya. Ini contohnya. Mirasawa Amerika jin desu ka? Hai, Amerika jin desu. Mirasawa sensei desu ka? Iie, sensei ja arimasen. 3. Kalimat tanya dengan kata tanya. Kak, dulu. Kita Enggak sih. nyampe ke nomor 2 dulu ya. Kata benda 1, wa. Kata benda 2, deska. Kalimat tanya ya. Jadi yang di kalimat tanyanya mana? Yang di sini ya, deskanya ya. Ini jadi kalimat tanya. Terus partikel K. Partikel K menyatakan perasaan ketidakpastian atau heran si pembicara. Dengan memakai K pada akhir kalimat, maka dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya menyertai intonasi naik pada akhir kalimat. 2. Kalimat tanya untuk menanyakan ya atau tidak tentang isi kalimat, tanpa mengubah susunan kata-kata, membuat kalimat dengan membubuhi K pada akhir kalimat. Kalimat tanya ini menanyakan apakah benar atau tidak isi kalimat, dan jika benar menjawab dengan memakai hai, jika salah menjawab dengan iye ya. Contoh nomor 4, Mira-san wa Amerika jin desu ka? Apakah saudara Miller orang Amerika? Ya, ini menanyakan dia apakah orang Amerika. Terus, jawabannya hai, Amerika jin desu, ya orang Amerika. Yang selanjutnya, Mira-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Miller guru atau seorang guru? Iya, sensei ja arimasen. Jawabannya bukan, tidak. Dia bukan guru. Bentar, ini Farida. itu sampai nomor 5 ya tadi ya, contohnya. Ya. Farida. Iya, coba Kak Pipi. Iye. Iye itu iye. Iye, gitu ya. Artinya Tidak, bukan. tidak atau bukan ya. Bukan. Salah juga bisa ya.
A, I, Ya, U, E, U, A. Menyangkal ya. Jadi iya ya. itu apa namanya, gabungannya sama kalimat negatif juga ya, ja, ari, maseng. Biasanya ya. Ya. Terus yang selanjutnya nomor 3. Kalimat tanya dengan kata tanya. Bagian isi yang ingin ditanyakan diganti dengan kata tanya dan dibubuhkan K pada akhir kalimat. Bentar ya, saya lanjutkan dulu. Itu nah, ini. Lanjut, Kak. Nomor 6. Ano hito wa Ano, don ano hito ano kata wa donata desu ka? Siapakah orang itu? Ano kata wa Mira-san desu. U, A, I, U, E. Beliau saudara Miller. Astagfirullahaladzim. ano katawa donata desu ka? Siapakah orang itu? Ano kata ya, Ada beliau tulisan ya. aku. Masuknya ke beliau ya, Kak ya. Tapi di Ya. sini di apa namanya? Dikasih arti orang itu juga. Ano katawa donata desu ka? Siapakah orang itu? Ano katawa Mira Sandes. Beliau saudara Miller. Jadi pertanyaannya diulang lagi ya. Ano katawa, yang kalimat Ano satunya Sepuh diulang jadi lagi ya. pula. Ano katawa Mira Sandes. Ya. ano Beliau kata saudara. wa. Oh iya iya. Ano katawa Aku kayak Mira Sandes. Beliau saudara Miller. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk nomor 3-nya, Kak? Silakan ada. Ngerti. Kalau gitu lanjut baca nomor 4. Kata benda mo. Mo digunakan apabila menyatakan predikatnya dianggap sama dengan predikat sebelumnya. Mira-san wa kaisyain desu. Apa itu? Gupta-san mo kaisyain desu. Ada kata-kata Saudara Miller pegawai perusahaan. Saudara Gupta juga pegawai perusahaan. Oke, kata benda mo digunakan apabila menyatakan predikat dianggap sama dengan predikat sebelumnya. Contoh nomor 7, Mira Sanwa Kaisya Indes. Saudara Miller pegawai perusahaan. Terus yang selanjutnya, Guputa Sanmo Kaisya Indes. Saudara Gupta juga pegawai perusahaan. Jadi mo yang di sini artinya apa? Mo juga enggak itu Juga ya. Ya. Artinya juga, atau ini harus sama dengan kalimat atau apa yang dibahas ya. Jadi dia harus sama. Ya. Watashi wa sensei desu. Ano hitomo sensei desu. Saya adalah guru. Orang itu juga seorang guru. Tugasnya nih, tugasnya kita lihat di grup ya, Kak ya. Kain bisa lihat di grup, tugasnya itu mengerjakan hiragana ya. Contohnya sudah ada di grup, silakan disalin dan dikerjakan ya, Kak ya. Habis apa sih?
Kalau gitu kita lanjut ke nomor berapa? Nomor 5. 5. Se- Kata benda 1, se- no. No. Kata benda 2. Jika kata benda 1 di depan menerangkan kata benda 2 di belakangnya, maka kedua benda kayak apa? disambung dengan no. Pada pelajaran 1, kata benda 1 menunjukkan satu kesatuan kata benda 2. Mirasawa IMC no. Nah, kecil sekali itu. IMC no Shain des. Saudara Miller, pegawai perusahaan IMC. IMC no Oh, udah. Gobang kata benda 1 no, kata benda 2. Jika kata benda Mana huruf 1 N? di depan menerangkan kata N. benda 2 di belakangnya, maka kedua kata benda disambung dengan no. Pada pelajaran 1, kata benda 1 menunjukkan satu kesatuan kata benda 2. 2. Mira Sanwa IM Sino Saindes. Saudara Miller pegawai perusahaan IMC ya. Ini kata di sini contoh nomor 8 IMC kata benda 1 terus syainnya adalah kata benda 2 ya. Oh, Jadi dia menerangkan ya. ya. Kata benda ini menerangkan kalau di tengah-tengahnya no ya. No. Kata benda ketemu Oh, kata benda adalah tengah-tengahnya partikel no yang artinya menjelaskan ya atau bisa juga kepemilikan. baik. Thong. What happened? Contoh mate itu oke Deska nomor 5 Vivisan Oke atau Kak Destri. Kak Ada Destri Destri. sudah Ada Sutori. Desutorisan. Hari ini cuman masih ini ya Kak Vivi sama Kak Destri aja ya yang masuk. Iya. Kayaknya Mbak Nur, Mbak Iis sama Mbak Yana masih ada kerjaan. Oke, selanjutnya yang terakhir Roku Bang, silakan dibaca lagi. Apa yang dibaca itu yang kayak strip tapi Nani-nani. gelombang itu? Nani-nani. Nani-nani. Nani-nani Sang. yang artinya itu kosong ya gitu. Masih bisa diisi Oh, gitu. nani-nani sang. Dalam bahasa Jepang memakai san di belakang marga atau nama lawan bicara atau orang pihak ketiga. Karena san menunjukkan kesopanan, tidak dipakai untuk marga atau nama si pembicara sendiri. Sebagai gantinya san, untuk anak kecil dengan rasa akrab dipakai chang. Chang apa chan? Chan. Chan? Ano katawa Mira sang des. Beliau saudara Miller. Lanjut ya. Oh, ketika memanggil lawan bicara, jika telah mengenal namanya maka anata tidak dipakai lagi, tetapi memanggil marga atau namanya yang dibubuhi dengan san. Terus apa itu? Suzuki? Suzuki. Suzuki. Mira-san wa gakusei desu ka? Suzuki, apakah saudara Miller mahasiswa? Terus, nah, iya, ini gimana? Iya. 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 Gakusei. Bukan Gakusei itu. Enggak, Yang bukan Mira Gakusei kan? itu ya. Kaishain desu. Oh, iya. Kaishain desu. Dia bilang nggak bilang watashi ya? Iya.
Miller, Enggak. bukan, saya pegawai perusahaan. Hmm. Perhatian Anata digunakan terhadap orang yang berhubungan sangat dekat, suami, istri, pacar, dan lain-lain. Perlu hati-hati bahwa jika menggunakannya kepada lawan bicara yang hubungannya tidak dekat, maka akan memberi pesan yang kurang sopan. So, Roku Bang yang terakhir. Nanya nih, san dalam bahasa Jepang memakai san di belakang marga atau nama lawan bicara atau orang pihak tiga. Karena san menunjukkan kesopanan, tidak dipakai untuk marga atau nama si pembicara sendiri. Sebagai gantinya san untuk anak kecil dengan rasa akrab dipakai chan ya. Chan itu ke anak perempuan sebenarnya ya, tapi ke laki-laki juga bisa. Kalau laki-laki itu lebih ke kun ya. Terus contoh nomor 9, Ano Katawa Mira Sandes. Beliau saudara Miller. Ketika memanggil lawan bicara, jika telah mengenal namanya, maka Anata tidak dipakai lagi, tetapi memanggil marga atau nama yang dibubui dengan san ya. Ya. Yang pertama, kalian untuk nama sendiri nggak bisa pakai san ya. Misalkan Watashi wa Desu Tori Sandes. Saya adalah Destri atau saudara Destri, itu nggak bisa. Jadi langsung Watashi wa Desu Tori Des. Saya adalah Destri. Terus yang selanjutnya memanggil nama orang tapi kalian udah tahu namanya. Pakai Anata atau kamu. Nah, itu kurang sopan ya. Jadi kalian kalau sudah tahu namanya juga harus pakai namanya saja biar lebih kesannya sopan. Tapi kalau kalian lebih dekat, akrab sekali, itu pakai Anata juga bisa ya. Iya. Yang selanjutnya contoh nomor 10, Suzuki. Mira Sanwa Gakusei desu ka? Nah, ini saudara Suzuki nanya, apakah saudara Miller mahasiswa? Mira, iye kaisa indes. Bukan, atau artinya bukan, saya bukan mahasiswa, tapi saya pegawai perusahaan ya. Kaisa indes. Perhatian Anata digunakan terhadap orang yang berhubungan sangat dekat, suami, istri, pacar, dan lain-lain ya. Ini mungkin Kak Bibi yang waktu itu saya masih ingat tahu ya. Jadi Anata itu bisa dibilang kayak sayang gitu ya, kalau di suami istri gitu ya. Ya. Perlu hati-hati bahwa jika menggunakan kepada lawan bicara yang hubungannya tidak dekat, maka akan memberi kesan yang kurang sopan ya, kayak kamu gitu ya. Itu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari nomor 1 sampai 6 tadi? Silakan ini lagi, dibaca, saya share lagi ya. Ini sampai ini. Bisa digeser kan Kak, punya kalian atau enggak? Terus sudah ini. Silakan dipahami lagi ya Kak ya. Ini untuk bab satunya ya. Ini sama ini. Saya akan ngecek dulu yang anak-anak anak-anak yang lagi ngerjakan tugasnya. Halo Kak, apakah kalian masih pada ngerjain tugasnya atau gimana? Apakah ada yang masih belum paham untuk tugasnya untuk kelas baru mengerjakan hiragana-nya? Silakan open mic dan tanyakan saja ya Kak ya. Kak, itu huruf fu. Aku nggak tahu itu. Nggak ada Yang mana Kak? yang nggak pernah dengar huruf fu. Fu ya? Ada Iya, sih. Ada iya. itu. Itu ke ini ya Kak ya. Kan yang sudah saya jelasin waktu itu, yang fu itu masuknya ke ini. Pak, ya. Fu. Ya mungkin ini sebagai bonus aja ya.
itu seperti ini. Nanti bisa saya jelaskan. Itu untuk ransiunya ransiu. Halo Kak Vivi, Ya, Kakak Vivi cuma ada PDF satu itu ya, yang apa namanya? iya. Ini Cuma kan dari untuk slide. Bunpo ya namanya, Bunpo atau pola kalimat. Untuk yang Rensu untuk latihannya itu kalian nggak punya ya? Nggak ada. Kemarin perasaan dikirim 2 ya, tapi nggak tahu. Tunggu dulu. Ada yang Minani Hongo 2, dia bilang Honsatsu itu apa? Bukan. Oh, Minano Nihongo 2 Enggak, itu oh yang bukan kayaknya. Oh, ini lanjutan. lanjutannya yang ini ya. Kan Itu ada apa? Minano Nihongo 1 sama Minano Nihongo 2 ya Kak. Yang satu ini bab 1 sampai bab 25, yang Minano Nihongo 2 Oh, itu yang ini. bab 26 sampai 50. Wah, nggak ada. Ini cuma itu Ya, saya saja yang siapkan dikirim. dulu ya. Ya, Oh my goodness. Nah, semuanya kalau ada yang mau ditanyain, silakan ditanyain ya. Mau kelas lama maupun kelas baru, silakan tanya ya.
Buat yang dikasih tugas nulis hiragana dan katakana sudah paham semua ya. Tadi baru ada Kain sama Kak Pariyati yang nanya, yang nggak bertanya berarti sudah paham semua ya tugasnya. Jangan malu bertanya, nggak apa-apa tanya aja kalau misalnya nggak masih kurang paham. Hmm. Untuk soal Yang hari ini tuh masa tenggangnya kapan ya? Sampai kapan ya? eh, hari sampai ini selesai ya Kak ya. Jadi nggak bisa diulur-ulur. Ini sedapatnya kalian berapa, yaitu nilai kalian ya Kak ya. Oke, hasilnya Wapri dong. Hmm? Hasilnya WA pribadi ke tempatnya sampean. Ya nanti di-share di grup saja, nanti saya apa namanya, mau saya cek gimana kalian ngerjainnya ya. Caranya di grup. Share-nya di grup ya Kak ya. Yang jujur aja teman-temannya yang lain juga. Kalau misalnya ngecek di grup ya jangan dicontek jawaban temennya. Ini kan kayak tes kalian udah bisa sampai mana gitu hiragana katakananya hafalnya gitu. Nggak usah malu ya Kak ya. Mm-mm. Ibaratnya Sebisanya aja kalian cuman dari semua bener bisanya berapa. dapatnya berapa pun nggak masalah Kak. Jadi kita nggak nyari nilainya yang paling tinggi atau gimana, tapi nyari kalian bisanya itu ya. Kalau nyontek mah, kalau di kerjaan misalkan di skill juga itu nggak bakal ngaruh. Misalkan kalian kerja, terus kalian cuman bisanya nyontek, terus kalian suruh kerja sendiri. Nah, kalian mau nyontek siapa gitu kalau bukan ngandelin diri sendiri. Nah, seperti itu ya Kak ya. Kerjakan sebisa kalian saja. Oh, masih ada yang kurang paham deh Kak kayaknya. Yang baru-baru ini selalu bingung kok setiap masuk dikasih tugas, setiap masuk dikasih tugas gitu. Dan Hmm. di tahap awal kan emang hubungannya masih hiragana katakana gitu ya. Jadi buat maju ke selanjutnya itu emang harus wajib dulu dihafalin hiragana sama katakana. Makanya tiap hari tugasnya kan hafalin hiragana katakana. Terus nanti dikasih tugas kayak gini, dikasih pelafalan, terus kalian nulis aksaranya atau dikasih aksaranya, nanti pelafalannya apa seperti itu. Baru nanti kayak Kak Vivin tadi kan disuruh baca bacaan yang di layar ini gitu. Terus itu aksara-aksara Jepangnya dia udah bisa baca. Kenapa? Karena di awal juga ya kayak gitu di Belajarnya push seperti itu. terus dikasih tugasnya disuruh hafalan hiragana dan katakana. Sudah korek. Dan sudah Oh, Kak Oki ada yang bilang, nih, mohon maaf saya nggak bisa kalau harus selesaiin malam ini, soalnya oh, satu kamar dengan pasien dan pasien sudah tidur, sudah harus mematikan lampu, seperti itu. itu gimana ya Kak? Jadi mungkin gimana ya Kak ya itu? Apa mungkin nanti saja ngerjainnya sebisanya, jadi mungkin dikasih waktu ngerjain besok ya, tapi nggak semua ya. Iya, boleh. Kak Untuk besok juga dikasih ngerjakan waktunya Kak jam berapa gitu. ya pasti itu tidak menentukan Kak. Kayak ibaratnya kan mereka Betul, betul. kerjanya itu kan nggak nentukan ya, saya nggak paham bener gini ya. Iya, Jadi sampai agak pusing juga. sampai sore gitu. Hmm. Bisa bisa jadi sih ya, mungkin atau sampai sore. Bisa lah ya, mungkin sampai sore saja ya Kak ya. Mungkin besok jam 6 jam 6 Indonesia ya. Jadi di sana jam 7 gitu ya. Betul, Kak. Hmm.
Ya, jadi kalau misalkan hari ini sudah mati lampunya dimatikan atau gimana Kak Nitya ya Sukma, silakan kerjakan besok pagi sampai besok sore. Jadi jam 6 Indonesia Kak, sudah harus ngumpul ya, tapi sedapatnya saja itu jam 7 Taiwan itu jadi sudah harus ngumpul ya Kak ya di grup ya. Saya tunggu besok. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja di sini atau mungkin mau Jabri juga boleh atau di grup juga boleh ya Kak, silakan. Kalau yang PDF-nya tuh Sama mau minta tolong buat temen-temen ya, kalau misalnya isi absensi itu diusahakan buat hadir, jangan diisi absensinya hadir tapi orangnya tidak hadir, seperti itu. Dan aku lihat ada beberapa yang hadir tapi nggak ngisi absen juga, minta tolong untuk diisi ya. Kak, aku sebutin aja Kak Sukma. Aku lihat Kak Sukma hadir terus sih di setiap pertemuan ini udah 3 kali. Tapi Kak Sukma nggak pernah isi absen. Minta tolong buat isi ya Kak Sukma. Oh iya Kak, aku isi Kak. Terima kasih. halo yang kelas selama Kak Vivi, Kak Destri. Mbak Desutori di mana? Desutori mungkin masih Destorisan masih sibuk mungkin ya. Jadi saya jelaskan dulu ya Kak. Saya Ya. sudah share juga apa namanya untuk latihan Rensubi ya. Ini mengerjakan tugas juga. Masih bantu packing up. Mau ke Jepang, anjay mau ke Jepang. Oke Kak, apakah Kak Destri bisa sambil mendengarkan ini Kak, sambil lihat juga apakah bisa? Bisa, oke. Jadi
Tolong perhatikan. Ini ada Rensu ya. Rensu itu adalah latihan. Kita latihan mengerjakan soal di bab 1 ini ya. Yang pertama Ya, di sini ada gambar ya Kak ya. Ini ada gambar. ya. Biasanya ini adalah petunjuk untuk mengerjakan soal-soal di bawahnya ini ya. Oh, Kalau pertama sudah lihat, jadi yang pertama kita harus lihat ray. Ray itu adalah contoh. Ini ada contoh. Ini nomor 2 juga ada contoh. Nomor 3 juga ada contohnya. Semua aha. itu biasanya ada contohnya ya Kak ya. Jadi kalian mengerjakan sesuai contohnya. Ya, mengerjakan sesuai contohnya. Yang pertama, contoh nomor 1. Coba Kak Vivi baca. 皆さんはアメリカ人です。 Artinya? Saudara Miller, orang Amerika. Nah, benar. Jadi seperti itu ya. Itu Ray, contoh. Ini juga Ray. Itu yang saya buletin juga contohnya. Ya kan? Oh, Susunannya oh, seperti ini, Kak. Nah, susunannya seperti ini. Mira. Terus kasih partikel wa. Amerika. Jin. Ya, oh, Amerika Jin tambahin Amer- des. Itu ya. yes. Jadi seperti itu. Misalkan yang nomor 1 itu gimana Kak cara ngerjainnya? Diganti namanya. Tuh. Ya. Oh, oh, ini di Yamada itu. Yang ini Yamada. Terus itu negaranya mana? Partikelnya gimana? Terus nyusunnya gimana ya? Nah, ini juga nomor 2 ini. Nomor 3 Oh, tuh. oke. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Terus nomor selanjutnya di nomor 2. Nah, ini ya. Coba dibaca Kak, nomor 2. Yang ray-nya contohnya. Mira sama Kai, ya Kai itu Kai. Kaisha Indes. Artinya? Mira sama seorang pegawai perusahaan ya. Nah, ini ya, contohnya ini. Di ray-nya kan itu. Nih, ray-nya ini. Yang dipakai yang mana aja? Mira sama, terus di bawahnya itu Kaisha In. Nah, ini sama ini. Oke? Ya. Nah, kayak gitu ya cara mengerjakannya. Itu semua seperti itu. Jadi silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 4 ya, Kak ya. Mau oke. Oh, Ditulis di ditulis buku ya? ya, Kak ya. Nah, ditulis di Oh, buku. ya. Sama bawahnya ditulis ada artinya ya, Kak ya. Oh, oke. Orang mana ini? Yamada-kun? Yamada-san? Nah, ini Kak Destri masih bantu packing, masih gak mudeng. Gimana Kak Vivi, tolong bisa jelaskan ke Kak Destri, mungkin bisa lebih ini. Oh, kan itu nomor 1 ya kan, Mbak Desutori. Terus di nomor 1 itu kan pokoknya ngomongin kayak orang mana gitu. Jadi nanti Anda ngisi itu dari nomor 1, 2, 3, 4 itu ada namanya Yamada, orang mana, terus siapa namanya ini? Watu ya? Itu su kecil Kak, gimana cara penggunaan su kecil, apakah masih ingat? Kan ngikutin berarti Watu gitu. Wato. Nah, terus Watu tuh orang mana? Ya sih dia ngomongin orang ya. Orangnya itu di bawah, nama negaranya itu di bawah ya Mbak Desutori. Kan itu ada Amerika, terus Nihon. Terus Nihon. ya pokoknya orang Inggris, orang Thailand. Pokoknya itu ya. Ngerti nggak sih? Gimana Kak Pokoknya Destri, intinya apakah ngerti? yang nomor 1 itu tuh ngejelasin ini berempat orang ini kecuali si Mirasan ini itu orang mana ya? Karena kita ngisinya 1, 2, 3, 4. Itu orang mana? Sesuai Kalau yang ini ya nomor Kak ya. Sesuai ya, contohnya mau nyebutin apa iya, aja gitu. Nama iya. atau pekerjaannya apa, Jangan lupa partikel wa sama des. artikel des-nya itu. Jadi kalian nyusunnya harus benar ya, jangan lupa.
Oh, yang nomor 2 juga sama kan? Ya, si yang nomor 2 juga pakai. Yang nomor 2 tuh kayak lebih ke pekerjaan ya. Pekerjaannya yang mana tuh? Nah, pekerjaan yang mana, Mbak Desutori? Apakah Anda mengerti saya mengatakan ini? Jika tidak, ya. Oke, nomor ini akan aku coba ya. Nomor 1. Gimana Kak Destri? Ini Oke, aku Yamada. akan coba mengerti. Oke, nanti silakan tanya lagi Kak ya. Jangan coba-coba ya. Anda harus ngerti loh. Mbak Desutori. Oke, nomor 1. Yamada. Untuk yang baru-baru gimana? Atalashito atau Deska? Apakah bisa mengerjakan sulit atau gampang atau gimana? Lagi mengkeritingkan jari, Kak. Lagi nulis, Kak. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Untuk Untuk sekarang belum ada pertanyaan, Kak. nah, yang penting jangan tanya ini ya Kak, jawabannya ya. Mungkin Kak boleh Vivi, bagi tips menghafal loh, Kak, buat yang baru-baru. Gimana sih cara ngapalin hiragana sama katakana yang benar gitu, atau biar kita Nulis. cepat ngapalin. Nulis Setiap apakah hari. Lihat nulis itu tiap hari video Kak ya. kah? Anda sudah Oh, nulis terus kertasnya dibakar, minum airnya. Nihongo no mimas itu Maya. Minum bahasa Jepang ya. Nihon desu. Untuk tipsnya untuk menghafal hiragana dan katakana itu ya kalau saya pribadi ya untuk mengeser ke siswa atau mungkin teman-teman biasanya tuh nulis sebanyak mungkin misalkan A 100 kali 500 kali sampai hafal atau gimana atau mungkin bisa tebak-tebakan sama kawannya misalkan A nulisnya gimana, U nulisnya gimana, H nulisnya gimana. Nah, seperti itu juga bisa ya kalau ada kawannya atau mungkin pakai aplikasi di HP biar nggak jenuh atau mungkin yang suka main HP juga ada aplikasinya untuk ini ya, belajar hiragana sama katakana. Itu aplikasinya Hiragana Quiz ya kalau nggak salah. Bisa dicari di App Store atau mungkin ini apa Google Play Store ya atau di Play Store. Boleh dikasih contoh, Kak, aplikasinya? Share Boleh. screen. Oke. Jepang Saya kirim di grup ya. Ya. 16 untuk itu. Ikiris, ikiris. Des.
Tiga, apa namanya itu? Itu kan sudah saya share di grup kalau misalkan mau ya memperlancar hiragana katakana juga bisa belajar dari situ ya Kak ya. Iya, terima kasih, Kak. Ya sama-sama Kak. Itu nama yang nomor 3 itu Tawahon. Tawabon. Ah, ini siapa nama dia? Ah, wait. Nomor nomor 3 itu Tawapon ya. Oh, Tawapon. Hmm. Keren banget. Orang mana itu? Highland. Kak. Thailand. Sekai desu. Wah. San. Wah. Hai. Untuk kakaknya sekalian, saya masih open pertanyaan terus ya ini. Jadi kalian apapun yang mau ditanyakan bisa kalian tanyakan ya, langsung aja. Kak, kalau Mandarin kan ada nada 1, 2, 3 gitu ya. Kalau di Jepang juga ada nada begitu nggak? Perbedaannya Ada gitu. ada intonasinya ya Kak untuk kalimat tanya atau mungkin untuk jawaban dan lain sebagainya itu juga ada intonasinya ya Kak ya. Mungkin itu bisa dipelajari nanti kalau sudah masuk bab atau mungkin ada pembelajaran juga soal intonasi ya Kak ya. Jadi di situ juga bisa menjadi salah satu nilai juga kemahiran bahasa Jepang ya Kak ya. Orang Ya, Jepang makasih biasanya Kak. juga ada menilai dari intonasinya. Oh, intonasinya bagus, jadi nyonggonya juga bagus atau bahasanya bagus gitu ya. Mungkin yang ditanyakan karena kalau Mandarin itu setiap kata dia itu ada nadanya, Kak. Jadi kalau misal jeruk gitu ya, pengucapannya harus jeruk. Kalau misal kita ngomongnya jeruk, itu aja udah beda arti. Jadi mungkin kalau di Jepang nggak sedetail itu ya. Mungkin lebih ke Hmm. per kalimat Ada ada sih Kak nada. beberapa Kak yang kayak ibaratnya kayak gitu, hampir Oh, mirip-mirip ada. gitu. Ada, cuman nggak banyak Kak. Bukan semua kata ya jadi. Nggak semua kata. Tertentu saja Kak itu. Oke, oke. Tapi kalau nadanya salah itu mempengaruhi artinya nggak sih Kak? Kayak kalau di Mandarin kan gitu kan. Tapi kalau di Jepang gimana? Kalau di Jepang lebih ke ya mungkin masih bisa dimengerti ya Kak ya. Kalau di Jepang, cuman kalau kayak gitu jarang banget salah gitu ya. Atau mungkin kalau memang salah ya salah aja gitu. Pengucapan Oke. kata itu kalau bisa ya benar gitu, sesuai apa misalkan dipelajari watashi. Nah, ya watashi gitu mengucapnya.
Oke, terima kasih, Kak. Oke, Kak. Sim, Dia namanya Smith. Smith itu di mana? Oh, Jerman. Witsen. Kak Destri minta bantuan apa ya Kak ya? Kak tolong ini otakku nggak berfungsi, minta bantuannya. Iya, Takut nggak berfungsi. what Ya, you kalau mean? yang harus berfungsi ya emang harus meluangkan waktu ya, Kak ya. Kalau disambi kerja ya pasti ya gimana ya, pasti amburadul gitu. Witse Cindes. Itu yang nomor 4 itu Yang nomor 4 mana? Simito nggak? Smith, bukan. Apa? Shumito. 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 Oh, Smith nama dia. Ya, Smith. Weh, Pak Sumito susah banget. Soalnya mataku minus gak jelas pas di Zoom soalnya. Kan Iya sih saya sama. Terus share dan di grup juga, Sumito. Kak, fotonya, Kak. Sumito. Agak lainnya. Sumito. Ya. Oh ini belum di-share kayaknya Kak Oki. Yang tadi kan sudah dikirim foto tapi untuk yang baru ya. Ini Kak Destri kan mengerjakan soal yang lama ini. Anak-anak yang lama. Sumito. Kak Des. Mungkin yang ada di layar ini Kak boleh di-share juga di grup. Ah, oh, Oh, susu. Sebentar ya, Kak ya. bukan. Ya Saya, Allah, itu nama orang Jerman ya. Masya Allah, tabarakallah. tadi kayaknya saya udah share loh. Ini udah share. Smith. Ini the seorang I killed German in Germany. Which genius? Ya.
Ini kan nomor satu. Nomor dua. Ih, jelas banget di sini. Hmm. Gimana Kak Wifi, apakah bisa ngerjainnya atau masih Bisa eh, sih kayaknya. Cuman ini saya nggak bisa baca. Itu profesinya apa itu? yang mana? Yang si saudari Yamada itu profesinya apa dia? Ginkoin. Ginkoin. Oh, wait. Ginko. Mana itu? Pak. Oh, Ginkoin des. Inko. I. Yang ini Ginkoin, yang ini Oke. Sensei, yang ini Gakuse, yang ini Kaisain. Siapa si Thailand itu? Gakuse. Oh, Inko. I. IN. Des. Oh, sorry. Sorry.
Oh, sorry. Apa dia? Soalnya nomor 4 itu apa kerjaannya? Sama Pak Miller itu bukan? Sumito itu Kaisain. Oh, sama Pak Miller itu. Iya, sama ya. Ah, jelek banget ini tulisan. Bu, oh udah. Wait, eh belum. Saudara. Udah selesai.
Eh, yang sudah selesai ini siapa? Vivi. Silakan dicek lagi ya Kak ya untuk range-nya dari nomor 1 sampai nomor 4 untuk artinya Wait. dan Itu nomor 4 sampai selesai ini semua ya? dia nomor 4 juga Kak. Masya Allah. Apa ini? Mirasa. Kaisyain. Mirasa. Kaisyain. Oh, masih banyak ternyata. Oke, it's okay. Ini nomor 4 ya. Ini nomor 1 loh. Kak Vivi ini di Taiwan atau di Indonesia, Kak? Di Taiwan. Kerjanya jaga apa? Nggak jaga orang sih, masak-masak begitu. Jam segini PRT. udah selesai gitu. Iya, pulang cepat mereka. Kalau nggak marah saya. Halo, halo Kak. Kak, aku mau nanya ini. Jadi, itu kan yang kayak nomor 1 itu, ini aku mempelajari, mentelaah banget ini. Jadi tuh kayak 1 itu Oke. kan menanyakan kayak dia siapa namanya, terus adalah titik-titik orang Amerika kah? Ini kan kayak pertama kan yang Tuan Miller adalah orang Amerika. Terus Ya. yang kedua itu pekerjaannya. Ya. Terus yang ketiga itu kan kayak misalkan Tuan Miller itu pegawai bank, terus kita ubah jadi Tuan Miller itu bukan pegawai bank kayak gitu kan. Ya. Terus kayak nomor 4 itu kayak kita buat apa ya? Kayak kita buat percakapan gitu bukan sih? Nomor 4. Ya. Benar. Ya, Ya. benar. Ya. Oke. Arigatou Nice. gozaimasu. Oh my God, akhirnya udah mengerti. Soalnya aku tuh sambil packing, majikanku tuh mau ke Jepang, pusing akunya. Anda ikut? Enggak, aku cuma ngurusin dia visa apa segala macam. Ada Iya. majikan mau pergi, kita yang ribet. Marahin majikan Anda itu. Jangan, nanti aku nggak dapet duit jajan kalau libur. 对，做什么清查拿两 Gimana sih? 证件，就都不能去看， Diangkat naik ke 可以拿去那个证件。 iya, Cencen ke Cavang. Ke Cavang. Oke, Ben. 把那个都收起来，有那个Aku deh. Tuh, ih. Oh, 那个杯收起来，oh, mega. 是让那个杯子， Oke, dah. 它要放这个这个杯子， Awalnya. Aku sih. Oke, bentar. Sabar. Aku lagi berpikir. Sabar. Sabar. Iya, madakan. Info guys yang mau gantiin jobku, guys. Sudah lelah ya aku ini. Kang. Masih kumpul malam ini kah? PR-nya. Kak Re, Dari yang mana itu Kak? Mana PR? tugas yang ini dikirim malam ini kah? Ya, Oh, Oh my God. yang Kak ini ya. Season 2. tadi si Yamada itu kerjanya apa dia? Yamada bukan itu ya? kalau nggak salah murid deh. Ya, Shigakusei ja arimasen itu. Oh, dia bukan murid.
Nah, Pipin, kamu jawabnya Taso ya, Pipin? Enak nggak sih? Untuk yang Kadang-kadang yang enak. lama, yang senpai itu ini sama ada lagi Kak, nanti saya tambahin ya tugasnya. Ya Allah, tabarakallah. Tambahin. Arigatou Tambahin aja gozaimasu. Kak Re, tambahin Kak Re. Oh tentu dong Kak, tentu saya tambahin dong. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, sensei. Arimasen. Bener loh, aku kan apa tadi kan aku ngomongnya kan cuma arigatou gozaimasu ya, dimarahin tau sama majikan aku Kemarin tuh ternyata bilangnya harus. domo. Ya nggak? Domo apa dos? Heeh. Itu dibilang Domo. lebih sopan. Oh, gini ada yang tanya su sama tsu gimana tulisnya? Gimana nulisnya? Si sama ci gimana nulisnya? Si untuk si itu seperti ini. Mana itu? Bentar. Si. Terus ini si. Untuk si seperti ini. Boleh Kak ya? Oke Kak. Bagus ya. Salam terima. Ayo. Oke. Aku mau lanjut belajar. Pen. Arimasen. Silau, mau kemana ya? Kita berdrama. Untuk 5 menit lagi untuk pengerjaan soalnya yang kelas baru ya. Nanti bisa di stop ya, langsung dipoto terus dikumpul di ini saja di grup ya Kak ya. 5 menit lagi Kak. What the fuck? Anh mò chơi chưa? Anh cái gì bằng văn tiền mà? Chúng ta bằng tiền. Anh chưa?
Oh, oh, oh. Ish. Namanya what? Oh, Mister. Waduh, orang berani. Saja. Kalau Kak untuk waktunya sudah habis ya yang kelas baru untuk mengerjakan hiragananya, waktunya sudah habis. Silakan kalian apa namanya kirim foto dan langsung dikirim di grup beserta nama lengkapnya ya Kak ya. Halo, halo yang mengerjakan tugas hiragana ya, silakan langsung Iya, dikirim. Kak. Ya. Insya Allah.
Untuk Kak siapa ini? Kak Sela ya, Kak Sela, benar. Yang ngirim pertama. Atau siapa ini? Ya Kak, silakan dikirimkan apa namanya hasilnya. Oke, Sela Aulia. Pesan tidak ada. Ini. Gimana Kak Sela? Apakah kayaknya keisi semua ya di Kak Sela? Kak Pariyati? Kak Pariyati. Apakah Masih banyak itu banyak yang nggak inget. nggak apa-apa Kak? Oke, udah oke. Baik. Kak Meita. Gimana Kak Meita? Apakah susah ngerjainnya? Susah Baru Kak, nggak inget apa-apa. baru huruf dasarnya aja ya Kak yang masih dihafal ya. Untuk penggabungan huruf sama ininya masih belum ya Kak ya. Iya Kak, lupa, takut salah. Salah nggak apa-apa Kak. Namanya juga belajar ya. Jadi walaupun ini kalau bisa diisi gitu ya walaupun salah gitu. Ini Kak siapa nih? Kak Cus. Kak Keisha. Masih sedikit ya yang keisi ya. Oke. Satu, dua, Soalnya tiga. acak Kak, malah bingung. Iya dong Kak. Ya itu emang soalnya harus diacak karena ya memang nggak bakal urut ya Kak. Untuk penggunaan nanti juga kalian pakai pasti juga diacak gitu ya. Nggak harus urut gitu. Ini apakah sudah semua yang ngumpul di kelas baru? Sudah 5 orang ya. 1, 2. Bentar Kak, aku foto dulu. Oke. Sanha Amerina Jin Desi Amerika. Ini langsung saya kasih PR ya Kak ya. PR untuk anak kelas baru. Jadi tapi yang belum ngumpul apa tugas bukan tugas ini ujiannya silakan nanti dikirim juga ya Kak ya. Untuk PR-nya kita nulis katakana ya. Minggu depan kita bahas hiragananya dulu, kita bahas hiragana sedikit, habis itu kita bahas katakana ya. Untuk PR katakananya saya tuliskan ya. Pin. Pin. Nomor 1 itu apa, Pin? Maaf, ini nggak kelihatan banget mataku. Apa nomor 1? Nomor Yamada? 1 itu Yan. Oh, Yamad itu Ma. Yamada. Kak, Anda kalau tidak, Iya. oh iya sih. Yamada. Iya kan nggak kelihatan kan? Yatan. Itu pakai hiragana semua biasanya ya.
Ya, iya merasa. Oh, Halo Minasan, jadi untuk PR-nya sudah saya share semua ya. Untuk PR kelas baru, untuk PR kelas lama itu sudah saya share. Untuk yang pertama untuk kelas senpai atau kelas yang lama, PR-nya itu ini ya, Rensubi ini yang kalian sudah kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Habis itu lanjut ke nomor 5, 6 sampai berapa itu ya. Sampai habis lah ya yang di foto itu. aha. Sampai nomor 7 ya, sampai nomor 7 silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, secepat mungkin langsung dikirim ke grup ya Kak ya, sambil ditulis namanya juga. Oke, nanti biasanya saya cek. Oke. Untuk kelas barunya, itu nulis katakana dari A sampai N ya, itu katakana. Yang hiragana kan sudah selesai, tinggal bahas, tinggal mengulas lagi. Saya sudah sedikit tahu seberapa jauh kalian belajar hiragananya. Mungkin ada yang masih kesulitan, ada yang sudah lumayan oke, ada yang sudah hafal banyak juga ya. Saya lihat tadi. Jadi untuk minggu depan kita bahas katakana sama membahas hiragananya lagi ya, untuk penekanan lagi. Jadi yang kelas senpainya, yang kelas lama itu ya tugasnya sambil dihafalkan kotobanya. Kotoba bab 2 dihafalkan, kita minggu depan masuk ke bab 2-nya ya. Ke apa? Bunponya. Kalau bisa minggu depan semua hadir ya untuk pembahasan bab 2-nya. Ya. Mungkin yang kalian kontakkan di WA atau yang lainnya bisa dikabarin kalau bisa luangkan waktu di minggu depan untuk pembahasan bab ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita masih ada waktu kisaran 8 menit. Mungkin kita open Q&A lagi ya untuk seputar Jepang. Apakah yang ingin ditanyakan seputar Jepang apapun itu silakan ditanyakan ya Kak ya. Silakan kita open dari sekarang sampai waktunya habis. Nulis yang mana itu? Yang mana ini Kak? Seperti biasa ya. A 10 kali, I-nya 10 kali sampai N ya Kak ya. Seperti tugas hiragana kemarin ya. Jadi dia A sampai N nulisnya. A Kak, 10 kali, I ini 10 kali. Ya, huruf su gimana nulisnya? Su hiragana. Iya, TSU. Su. Su itu seperti ini Kak. Tuh. Yang atasnya Oke. lebih panjang. Ini yang bawah itu setengah ya Kak ya. Nih, su. Ya, hiragana su seperti ini. Tuh. Itu Ya, beda su. kayak su yang biasa ya? Atau Kalau sama? su yang biasa itu seperti ini Kak. Ini su. Kalau ini Oh su. iya, beda. Ya. Oke deh. Oke Kak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi?